Oke, ya, ketemu lagi di mata kuliah jaringan komputer. Ya, hari ini session yang ke-6. Nah, materi yang akan kita bahas ya hari ini mengenai cabling untuk local area network dan wide area network ya. Nah, seperti kita ketahui ya, ada beberapa jenis cabling ya, kabel. Ya, satu jenis kabel token ya, token ring FDDI di sini. Ada Ethernet line, ada serial line. Ya, nah ini medianya ya, media untuk kabel. Ya, satu lagi adalah media menggunakan wireless ya, udara di sini. Nah, kita lihat tipikal local area network ya, dari tipikal layernya ya untuk implementasinya. Ya, di sini bahwa Ethernet ya, ini Ethernet masuk ke dalam data link layer dan physical layer ya di sini. Baik itu jenisnya untuk 10 base 2 ya, 10 base 5 ya, seterusnya ya di sini. Merek-mereknya di sini ada dari Digital Intel, dari Xerox ya. Terus untuk akses spesifikasinya ada kecepatannya 10 Mbps ya. Ada yang sampai 1000 Mbps di sini ya. Jadi secara layer dia masuk ke dalam sebuah physical layer dan data link layer ya ini. Nah, ini. Nah, kita lihat di sini ya, Ethernet untuk lingkup kampus di sini. Ya, end user level ya, di sini ada Ethernet 10 BST di sini implementationnya, fast Ethernet implementation sampai gigabyte Ethernet implementation sini ya. Nah, untuk workgroup level ya, terus masuk ke backbone-nya. Nah, ini ya, kita langsung masuk ke medianya di sini ya, Ethernet medianya dan connector requirement-nya ya di sini. Di sini media untuk 10 base 2 ya sampai 10 base 5 ini T-netnya sampai 50 ohm dengan kabel koaksial di sini ya. Ini ya untuk yang 10 base T sampai 100 base TX sini ya bisa menggunakan kabel UTP sini ya, kabel UTP ya, terus sampai 10 base FX seterusnya ya, kabel UTP ya. Nah, 1000 base SX sampai LX ini bisa sampai bias medianya bisa menggunakan fiber ya, fiber optik ya, ini fiber optik ya. Ini untuk maksimum dari segmennya, panjangnya, radiusnya sinyal itu maksimal ya. Ini untuk 10 base 2 ya, 10 base 5 di sini 5 ini 185 meter ya ini, atau 606 feet ya di sini. Untuk 10 base 5 ini 500 meter ya, 10 base T 100 base TX ini 100 meter, terus sampai yang 100 base LX ya, ini jangkauannya ini ya lebih besar ya. Di sini lebih besar dari yang 10 base 2 di sini ya. Ya, ini. Nah, untuk kita lihat di sini untuk teknologinya ya, 10 base 2, 10 base 5, 10 base T dan sampai di sini yang 1000 base LX ya, bisa topologi bus star. Jadi bus banyak digunakan di 10 base 2, 10 base 5 ya. Nah, untuk yang star ini banyak digunakan mulai dari 10 base T sampai 1000 base LX sini ya. Nah, untuk konektornya untuk 10 base 2 di sini ini kabel koaksial ya di sini ya. Dia konektornya menggunakan BNC di sini ya. Nah, ini BNC ya, kemarin kita di sesi-sesi sebelumnya kita sudah perkenalkan ya model dari BNC ya ini. Nah, terus kalau yang untuk 1000 base LX ini menggunakan SC konektor ya ini. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini ya, gambar dari
contoh konektornya di sini standar internasional ISO ya. Ini 877 dia. Ini ya RJ45 ya ini. Ini untuk yang RJ45 ya. Ini kalau kita lihat nih untuk yang RJ45 ya ini. Ya, ini juga sama nih RJ45 di sini ya. Ada juga yang RJ11 ya ini. Nah, ini untuk fiber konektor potnya untuk fiber optik. Ya, konektor untuk fiber optik. Ya, ini. Nah, ini contoh konektor RJ45 ya. Di minggu lalu sempat kita bahas ya ini. Ini jacknya seperti ini ya, ini. Jadi ada 8 kabel di sini ya. Nah, ini ya. Ada pir 3, pir 1, pir 4. Nah, ini masuk ke pir 2 di sini ya. Ini hijau putih, hijau dan seterusnya. Ya, ini. Nah, ini ya kita lihat jacknya ini susunannya ya seperti ini. Ya, untuk yang susunan 568A nih ya. Sini ya. Nah, hijau putih, hijau ya sesuai urutan gambarnya ini ya, sama. Nah, ini juga 568B ya, ini modelnya 586B ya, sama seperti ini. Nah, ini pelindungnya kita lihat pelindung jaket kabelnya di sini ya. Ini ada. Terus ini untuk implementasi untuk kabel strike ya. Nah, ini 56B. Ini kabel strike ya. Ini susunan kabelnya di sini ya. Ini kita lihat ini untuk yang strike. Ya, jadi ujung kiri, ujung kanan ini sama. Ya, ini putih, orange, hijau, ya, hijau putih ini ya. Ini biru putih, hijau. Nah, ini putih coklat sini ya. Nah, ini sama ini untuk kabel strike. Nah, ini model jenis susunan kabel 568B ya, ini 568B. Nah, ini untuk yang kabel cross ya. Kita lihat nih susunan kabel cross. Ya, untuk susunan kabel cross ini menggunakan model 568B tadi yang ada di strike. Ya, ini orange putih, orange. Ya, hijau putih, biru putih. Ya, ini hijau, coklat putih, coklat. Di season sebelumnya yang sudah saya kasih ya link bagaimana cara menyusun kabel, membuat kabel strike ataupun cross dengan kabel UTP ya, di link video di YouTube ya, waktu pernah saya share. Nah, seperti itu cara pembuatannya ya. Jadi kalau untuk cross itu kabelnya dari yang 56B, ujungnya satu lagi adalah 56A ya. Nah, ini model 56A ya, hijau putih, hijau ya, orange putih, biru ya. Ini biru putih, orange, putih coklat, ini coklat ya. Ini untuk yang kabel cross ya, ini. Ya, jadi secara implementasinya kabel cross itu biasanya untuk menghubungkan antara switch dengan switch ya, hub dengan hub ya, atau juga dua PC ya. Nah, dua PC dihubungkan dengan menggunakan kabel cross ya, itu. Nah, untuk kabel strike itu biasanya menghubungkan antara komputer dengan switch ya, ini. Nah, ini ya strike, untuk yang strike ya, ini antara komputer ya dengan switch ya, ini ya dengan switch ya, ini. Nah, ini kan antara switch dengan switch dia menggunakan dengan cross gitu ya. Nah, ini komputer dengan apa namanya sentral ya, sentralisasi baik itu router atau menggunakan apa penguat sinyal ya, itu dia bisa menggunakan ya dari penguat sinyal ke router atau dari switch ke router ya, atau hub ke router dan seterusnya ya. Antara media konsentrator dengan media konsentrator dia bisa menggunakan kabel cross di sini ya. Oke, ini contoh ya repeater
ya menggunakan repeater. Ya, kita lihat di sini ketika dia menggunakan repeater. Nah, ini repeaternya. Ini penguat sinyal. Ya, kemarin di session sebelumnya saya sudah simulasikan bagaimana repeater memperkuat sinyal. Ya, ini. Nah, ini contoh port hub. Ya, port hub. Ya, di sini ada 8 port. Ya, ini 8 port ini untuk user. Ya, port ini biasanya untuk switch ke switch. Ya, ini bisa untuk switch ke switch atau switchnya ini atau untuk ke server langsung. Ya, nih ya. Nah, ini juga sama ya. Nah, ini wireless, media wireless. Ya, tadi kita sudah memperkenalkan media menggunakan kabel. Nah, ini wireless ya, menggunakan penghantar udara di sini. Ya, di sini ada workstation, ya, di sini terus ada radio atau tower. Ya, tower BTS lah istilahnya di sini ya, terus ada server, terus ada laptop. Nah, ini penghubung. Nah, di sini ada access point. Ya, access point sebagai konsentrator untuk memecah sinyal menjadi beberapa bagian ke beberapa workstation sini ya. Ke server, ke laptop ya. Nah, ini terus bridge ya, kemarin sudah kita singgung mengenai bridge ya. Jadi bridge mempunyai tugas dia untuk sebagai pintu masuk ya, agar dia bisa dicegah masuk dan juga bisa dibuka ya. Ya, ini. Nah, ini implementasi bridge ya, ada segmen 1. Nah, ini segmen 2. Segmen 2 ini bisa kita tutup dan kita bisa buka ya, caranya dengan menggunakan bridge. Kemarin kita sudah simulasi bagaimana alat bridge itu bisa bekerja ya, ini. Nah, ini bridge ya dalam sebuah jaringan ya. Ini ada bridge di sini ya. Ini contoh sirkulasi pengiriman. Bridge ini membuka data ya, membuka jalan saluran lah ibaratnya, jaringan masuk ke dalam satu segmen. Sini wilayah segmen. Ya, ini switching kabel. Ya, switching ya dengan menggunakan switch ya, ini menggunakan kabel switch ya, menggunakan alat switch. Ya, tentunya ini dari Cisco ya. Kita lihat sini switching. Ini interface-nya. Ini MAC address-nya ya. Jadi masing-masing komputer ini punya MAC address-nya ya. Ini micro segmentation network ya. Jadi segmentasi pada sebuah jaringan ya. Share segment before ya, segmen before. Terus afternya seperti ini ya. Ini. Oke, ini Cisco. Nah, ini ya interface ya, card yang ada di dalam sebuah komputer ya. Ini network interface card ya, di minggu lalu sempat kita bahas ya ini. Nah, ini Ethernet card, yang mana masing-masing Ethernet card itu dia mempunyai kode panggil ya, atau kode MAC address tadi ya. Nah, ini MAC address yang ini tadi ya. Nah, nih ya, MAC address ya, jadi masing-masing PC ini kan ada network interface card-nya, ya, ada NIC-nya di sini ya. Ini ya, dia punya alamat fisiknya. MAC address ini alamat fisik. Nah, ini alamat fisiknya ya. Nah, seperti ini tadi ya, ini MAC address. Nah, ini ya. Nah, ini contoh peer-to-peer ya, jaringan peer-to-peer ya. Kemarin sempat kita bahas di minggu sebelumnya ya, peer-to-peer. Ya, ini peer-to-peer environment ya. Terus ini dengan menggunakan bantuan server ya. Nah, ada server, ada workstation ya. Nah, ini menggunakan mainframe ya. Banyak komputer-komputer yang besar di sini terkumpul. Kalau ini memang perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai komputer banyak sekali ya, bisa lebih dari 500 bahkan 1000 ya ini. Nah, ini kita lanjut lagi. Nah, ini contoh share access. Nah, ini masih menggunakan Windows 98 ya, Windows. Jadi kalau kita ingin share data ya, share folder, itu kita bisa menggunakan
settingan seperti ini ya. Ini settingan untuk share folder ya, seperti ini. Ini simbolnya sudah di share ya, ini. Jadi contohnya kalau kita punya data ya, ini. Nah, ini kan punya data, ini bisa kita share di sini ya, ini. Ya. Nanti ada share folder. Ya, ada folder yang harus kita share kalau kita sudah terhubung ke dalam sebuah jaringan. Ya, ini. Ya. Dilihat dari jenis foldernya apa, terus kita share. Nah, ini sharing. Ya, share. Ya, nah ini ada share ya. Sini tidak aktif ya. Ya, ini karena dia harus di setting dulu ya. Nah, ini advanced sharing di sini. Ya, ini saya menggunakan sistem operasi ya Windows 10. Nah, ini ya Pro Share. Ini advanced share, lalu oke, apply oke, nanti otomatis dia ke share ya di sini. Oke. Nah, ini share tuh ya. Plan, program file, share. Oke ya, ini. Close ya, kita lalu kalau udah oke, close. Nah, ini kita hilangkan lagi ya agar tidak di-share. Ya, oke. Ini tuh ya, tidak ada share di sini. Oke, kita close. Nah, ini ya. Oke ya, itu. Nah, share akses jelas ya untuk membagi data ya ke dalam sebuah jaringan ya. Ini contoh kalau dia menggunakan client dan server. Sini ada servernya, ada workstationnya ya. Terus kalau menggunakan banyak server di sini ya, dengan banyak server biasanya kalau data-datanya sudah besar ya di sini. Ya, jadi semua bekerja tergantung pada server ya. Jadi server yang mengatur proses pengontrolan sharing, proses akses ya, dan sebagainya di sini ya. Ini kita lihat peer-to-peer versus client server ya. Nah, ini model peer-to-peer, ini model server ya. Itu jadi kalau kita lihat peer-to-peer network itu ya, dia bisa berdiri sendiri ya. Kalau peer-to-peer ya berdiri sendiri, dia tidak bergantung kepada server, otomatis ya tidak ada kontrolnya. Tapi kalau satu komputer tidak aktif, berarti komputer lain masih bisa aktif. Nah, bedanya kalau server punya kelemahannya, kalau servernya tidak aktif, otomatis ini semua workstation ini tidak akan bisa bekerja. Makanya server ini harus ada namanya backup server. Yang membackup ketika server ini down, maka bisa di backup dengan server backupnya ya. Ini efisiensinya dia bisa dikontrol ya. Workstation ini mudah dikontrol agar mudah untuk dimonitoring ya. Ini kalau peer-to-peer sulit untuk dimonitoring karena mereka berjalan sendiri-sendiri ya. Ini. Nah, ini ya model peer-to-peer versus client server, sudah jelas ya ini. Nah, ini Ethernet in the campus yang tadi ya, seperti yang tadi sebelumnya saya bahas tadi ya, bagaimana sebuah Ethernet kampus itu mempunyai physical layer dari sisi wide area network ya, wide area network ya di sini. Ya, ada menggunakan RJ45, RJ11, ya, ada menggunakan kabel modem ya, konektornya menggunakan BNC di sini ya. Biasanya banyak digunakan untuk TV kabel ya, LAN TV ya. RJ11 ini untuk kabel telepon ya. RJ45 ini untuk Ethernet ya, untuk jaringan ya, jaringan komputer nih ya. Nah, ini komparasi physical standar ya. Ini ada data BPS dalam ukuran BPS, ini di dalam ukuran meter ya. Ini di stand dalam meternya juga sama ya. Ini cuma beda modelnya ya. Nah, ini contoh ya wide area network serial connection ya. Nah, optionnya banyak sekali nih ya. Nah, ini ada end user device. Di sini end user device ya. Nah, ini ya router connectionnya nih. Untuk router connectionnya di sini. Ini router. Terus ini model konektor ya. DCE ya, ini DCE, ini DTE ya. Ini jenis kabel seperti ini ya. DTE seperti ini lebih kecil ya. Terus DCE ini lebih besar ya. Nah, ini serial untuk implementasi DTE dan DCE ya.
Ini dari router ke switch ya. Nah, ini ya. Ini router ke switch ya. Ini dari router ke switch ya. Ini data terminal equipment di sini ya. Ini Oke, kita lihat lagi di sini. Back to back serial connection. Ya, ini router ada switch di sini ya. Ini port 0-nya SO00 ya, ini SO01 ya di sini. Ini dia nih di router ini dia ada dua port. Port satu untuk ngelink ke switch ya ke router yang lain, port yang lain. Yang kedua untuk langsung ke switch-nya yang lain. Ya, ini. Nah, ini contoh gambar fix dari interface-nya. Untuk ini bisa dikatakan sebagai switch ya atau hub di sini. Nah, ini kita lihat Ethernet port DB15 ya ini. Nah, ini DB60 ya. Nah, ini berry port, ini console port ya. Ini aux port, sini on off switch ya. Ini kabel power ya ini. Nah, ini modular dari serial port interface ya. Ini model Cisco ya, Cisco router model 1603 di sini ya. Nah, ini one interface card-nya. Nah, ya ini port-portnya nih, port ISDN, ini konsol kabel port konsol ini biasanya untuk terhubung ke komputer langsung ya, ke monitor ya atau ke PC langsung di sini ya. Nah, ini juga model router 3640 ya. Ini kita lihat slot 3, slot 4. Nah, ini slotnya masih kosong nih, kita bisa masukkan di sini ya slot card untuk banyak port di sini. Nah, ini cabling router untuk ISDN connection ya ini. Nah, ini Cisco 8427 ya. Nah, ini untuk yang port RJ45 ya. Nah, untuk ke sharing ke lingkungan area networknya. Ya, itu ya ini XDSL digital ya. Ini kita lihat yang lain di sini. Ya, ini Cisco router BR905 ya. Nah, ini sudah ada kabel TV in-nya. Nah, ini ya, kabel koaksial ya. Terus ini untuk setting up console connection yang lain ya. Di sini ini device with console. Nah, ini kita lihat nih. Ya, ada switch. Di sini ada port konsol yang dihubungkan ke PC komputer di sini. Ya. Kalau dia menggunakan kabel RJ45 di sini ya, ini. Dengan ini RJ45 DB9 ya, ini. Dengan menggunakan kabel RJ45 di sini ya. Ya, ini itu ya. Jadi itu cabling untuk LAN dan WAN ya. Secara singkat, jadi kesimpulannya adalah jika kita ingin mengimplementasikan kabel baik itu untuk LAN maupun WAN, itu kita harus perhatikan ya. Kalau untuk model UTP, kabel UTP, kita harus memperhatikan susunan kabelnya. Ya, kabel cross itu biasanya untuk peer-to-peer antar satu komputer dengan satu komputer ya, dua komputer, atau dari router ke router atau dari switch ke switch ya, itu cross. Tapi kalau untuk strike itu biasanya untuk dari komputer PC ke switch atau router ya. Beda dengan wireless, dia tidak ada mengenal yang istilahnya strike atau cross ya, karena dia melalui penghantar udara ya. Makanya tidak dibahas mengenai wireless yang lebih kompleks karena penghantarnya menggunakan udara ya, wifi wireless ya ini ya. Oke, ini sampai ketemu ya di session selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.